jumpa kembali bersama saya Ibu Inel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan program linear untuk pola minimum dengan menggunakan metode simplex. Dengan soalnya seperti ini, disimak baik-baik ya adik-adik. Oke, soalnya adalah minimum Z sama dengan 40X ditambah 80Y dengan batasan X tambah Y lebih dari atau sama dengan 4. Lalu yang berikutnya X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. X dan Y itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan program linear dengan metode simplex, langkah awalnya itu adalah kita mengubah program linear menjadi bentuk kanonik. Lalu setelah itu kita bawa ke dalam bentuk tabel simplex. Lalu dengan perhitungan secara iteratif, kita memperoleh tabel simplex yang optimum. Oke, langkah awalnya itu kita buat bentuk kanoniknya. Bentuk kanonik dari minimum Z sama dengan 40X ditambah 80Y adalah seperti ini. Ya, seperti ini ya, karena ini untuk batasan fungsi batasannya, kalau kita lihat di sini lebih dari sama dengan 4, maka kita kurangi dengan surplusnya atau R1, tapi jangan lupa ditambah dengan artificial variable. Begitu pula dengan fungsi kendala yang kedua, kita kurangi dengan surplusnya atau R2, tetapi jangan lupa ditambah dengan artificial variable. Lalu X, Y, R1, R2 itu lebih dari atau sama dengan 0, sedangkan A1 dan A2 itu sama dengan 0, karena A1 dan A2 merupakan artificial variable atau variabel buatan, sehingga nilainya bernilai 0. Oke, ini kita sudah peroleh bentuk kanonik. Selanjutnya, dari bentuk kanonik ini kita bawa ke dalam tabel simplex. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pola maksimum, maka kita tulis dulu basic variable, lalu CJ sebagai koefisien untuk baris. Yang kita lihat adalah untuk fungsi tujuannya. Lalu kita lihat pada bagian CI. Untuk basic variable, silakan kita lihat variabel yang ada pada fungsi tujuan. Ada X, ada Y, ada R1, ada R2, ada A1, ada A2. Lalu kita ruas kanan dari fungsi kendala itu kita tulis BI, lalu yang jangan lupa untuk kolom RI. Lalu setelah itu kita tuliskan koefisien dari setiap variabel yang ada pada fungsi tujuan. Di sini 40, 80, 0, 0, mm. Kita tulis di sini mm seperti ini ya. 40, 80, 0, 0, mm. Setelah itu kita buat basic variable. Untuk kolom basic variable yang kita ambil adalah variabel buatannya atau artificial variable yang masuk ke basic variable. Itu A1 dan A2. Koefisiennya adalah M, koefisien dari A1 M, koefisien dari A2 M. Lalu untuk mengisi baris yang ini, kita tinggal lihat dari fungsi kendala, koefisien dari fungsi kendala, dan juga ruas kanan dari bagian fungsi kendala. Jadi kita tulis 1, ini yang di sini juga 1, negatif 1, 0, 1, 0, 4. Lalu yang berikutnya 1, 3, 0, negatif 1. Ini kita lihat untuk yang ini ya. Lalu 0, 1, dan 6. Oke, sekarang kita sudah peroleh tabel simplex yang pertama. Tetapi kita cari dulu ZJ-nya. ZJ-nya diperoleh dari 1 dikali dengan M ditambah 1 dikalikan dengan M. Jadi dapat berapa adik-adik? Ya, benar sekali 2M. Nah, untuk yang ini 1 kali M ditambah 3 kali M. Dapat berapa? 4M. Lalu yang ini negatif 1 dikali M ditambah 0 kali M. Dapatnya adalah negatif M. 0 ditambah M dikali negatif 1 kali M. Dapatnya negatif M. 1 kali M ditambah 0 kali M dapatnya M. Begitu pula 0 kali M ditambah 1 kali M dapatnya adalah M. Lalu yang berikut 4 dikali M
ditambah 6 kali M itu adalah 10M. Oke, berarti untuk iterasi yang pertama itu ZJ-nya itu sama dengan 10M. Kita cek apakah Z yang ini sudah optimum atau belum, atau sudah minimum atau belum. Dengan cara kita cari nilai ZJ kurang CJ-nya, apakah sudah kurang atau sama dengan 0. Nah, kita cek 2M dikurangi 40, dapatnya 2M kurang 40, 4M kurang 80, dan seterusnya. Ini kita kurangi, ZJ, baris ZJ dikurangi dengan CJ, baris CJ. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, syarat untuk untuk fungsi minimum ZJ kurang CJ-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi jika ada yang positif, maka kita harus lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, silakan adik-adik lihat apakah ada nilai ZJ kurang CJ yang positif. Ternyata ada, yaitu 2M kurang 40 dan 4M kurang 80. Nah, adik-adik perlu ingat, saya ingat kembali, M itu adalah nilai yang sangat besar. Berarti kalau 2 dikali dengan nilai yang sangat besar dikurangi 40, itu nilainya masih positif ya adik-adik, apalagi yang ini. Nah, sekarang kita lihat manakah nilai yang paling positif atau yang lebih besar. Itu adalah 4M kurang 80. Ya, maka kolom ini akan menjadi kolom pivot. Ini saya tandai. Ini akan menjadi kolom pivot. Lalu selanjutnya kita berarti kolom BI akan dibagi dengan kolom pivot untuk menemukan RI. Kolom RI. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Lalu untuk menemukan baris pivot, kita lihat rasio terkecil. Rasio terkecil adalah 2, maka yang ini akan menjadi baris pivot. Ya, ini kita dapat yang ini menjadi baris pivot. Maka untuk iterasi yang berikutnya, Y akan masuk ke kolom basic variabel, sedangkan A1-nya tetap. Nah, Y akan masuk ke basic variabel seperti ini. Berarti yang bagian ini, yang pivot ini, dia harus menjadi satu utama. Berarti kita tuliskan dulu 1, 3, 0, negatif 1, 0, 1, 6. Baris yang ini, baris pivot, kita tuliskan. Supaya 3 ini menjadi 1, kira-kira harus dikalikan dengan berapa adik-adik? Ya, benar, dengan 1/3. Nah, kalau kita kalikan dengan 1/3, maka hasilnya adalah yang ini 1/3, 1, 0, negatif 1/3, 0, 1/3, dan 2. Oke, berarti ini kita tuliskan di bagian yang ini ya adik-adik. Bagian yang ini, kita akan tuliskan di bagian yang ini. Hasil yang ini kita akan tulis di bagian yang ini. Dan kita peroleh ya seperti yang tertera di layar. Oke, nah untuk kalau ini sudah jadi satu utama, maka yang ini harus 0. Atau ini sudah pivot, maka bagian yang ini harus 0. Berarti kalau di sini 1, yang di sini juga 1, berarti supaya dia jadi 0, maka yang di baris pivot yang ini, yang tadi, itu kita harus kalikan dengan yang mengandung satu utama. Baris yang mengandung satu utama ini kita harus kalikan dengan berapa? Dengan negatif 1. Baris yang ini saya tulis ulang di sini, dikalikan dengan negatif 1 dan diperoleh seperti ini. Negatif 1/3, negatif 1, 0, 1/3, 0, negatif 1/3, negatif 2. Lalu kita jumlahkan dengan baris yang ini. Oke, dengan baris yang ini kita jumlahkan dan diperoleh, nah, negatif 1/3 tambah 1 itu 2/3, negatif 1 tambah 1, 0, 0 ditambah negatif 1 itu negatif 1, dan seterusnya seperti ini. Nah, hasil ini kita tuliskan pada kolom yang ini, pada baris yang ini, dan diperoleh seperti ini. Oke, sekarang kita cari ZJ-nya. Cari ZJ-nya berarti sama seperti sebelumnya, 2/3 dikali M ditambah 1/3 dikali 80. Dapatnya adalah 2M plus 80, 2M tambah 80/3. Yang untuk yang ini berarti 0 kali M ditambah 1 kali 80, dan seterusnya dengan cara yang sama.
Dan yang ini 2 kali M ditambah 2 kali 80. Maka dapatnya adalah 2 ditambah 160. Berarti untuk iterasi yang kedua, Z berikutnya adalah 2M ditambah 160. Kita cek apakah ini sudah optimal dengan melihat ZC dikurangi CJ. Nah, berarti 2M plus 80 per 3 dikurangi 40, dapatnya berapa? Ya, 2M kurang 40 per 3. Yang ini 80 kurang 80 dapatnya 0, negatif M kurang 0, negatif M. M kurang 80 per 3 itu ya negatif, ini harusnya masih tetap M kurang 80 ya, bukan negatif M kurang 80 per 3. Sorry. Tunggu. Karena dikurangi 0 ya, nilainya adalah M kurang 3 kurang M kurang 80 per 3. Lalu yang berikutnya ini 1 kali M tambah 0 kali 80 itu 0, M kurang M, ini sorry ya, M kurang M itu 0, negatif M plus 80 per 3 dikurangi M, itu sama dengan negatif 4M plus 80 per 3. Nah, sekarang kita cek ZJ kurang CJ apakah masih ada yang positif? Ya, ternyata masih ada, berarti bagian ini akan menjadi kolom pivot. Bagian yang ini akan menjadi kolom pivot. Lalu selanjutnya kita cari baris pivotnya. Baris pivotnya. Untuk mencari baris pivot, kita cari rasio terkecil. 2 dibagi 2 per 3 itu 3. 2 dibagi dengan 1/3 itu 6. Maka nilai terkecilnya adalah 3. Otomatis bagian yang ini menjadi baris pivot. Ya, ini jadi baris pivot. Nah, berarti yang ini maka X akan masuk menjadi X akan masuk ke kolom basic variabel menggantikan nilai A1 ya adik-adik. Nih, kita lihat di sini berarti X akan masuk ke kolom basic variabel menggantikan A1 sehingga diperoleh seperti ini. X 40 sedangkan Y-nya tetap 80. Nah, sekarang yang ini 2/3 saya tuliskan di luar. 2/3 baris yang ini 2/3 2/3 0 negatif 1 1/3 1 dan negatif 1/3 dan 2. Nah, untuk dapat dia jadi satu utama maka kita harus kalikan dengan 3/2. Kita kalikan 3/2 untuk seluruh elemen yang ada pada baris itu dan diperoleh seperti ini. Kita tuliskan yang di bagian ini. Nah, ini 1, 0, negatif 3/2, 1/2, negatif 3/2, negatif 3/2, dan 3. Oke, nah berarti kalau di sini sudah jadi satu utama, maka bagian ini akan menjadi 0. Nah, kita lihat di sini ada 1/3. Berarti kita harus kalikan bagian ini dengan berapa? Dengan negatif 1/3. Setelah itu kita peroleh seperti ini dan kita jumlahkan dengan keseluruhan baris ini. Nah, kita jumlahkan diperoleh negatif 1/3 ditambah 1/3 itu 0, 0 tambah 1, 1, 1/2 ditambah 0 itu 1/2 dan seterusnya seperti ini. Ini negatif 1/6 ditambah negatif 1/3 itu hasilnya adalah negatif 3/6 ya adik-adik. Ini 1/6 dikurangi 2/3 itu 1/3 itu jadi 2/6 maka dia jadi negatif 3/6 sama dengan negatif 1/2. Yang ini dapat 1/2-nya dari situ ya adik-adik. Begitu pula dengan yang 1/6 ditambah 1/3 dapatnya adalah 1/2. Nah, nilai ini kita tuliskan pada bagian ini dan kita peroleh seperti ini. Kita tulis ulang semuanya. Oke, setelah itu kita cari ZJ-nya. ZJ-nya sama 1 kali 40 ditambah 0 kali 80 dan seterusnya. Ini kita peroleh 40, 80, negatif 20, negatif 20, 20, 20, dan 200.
Nah, kita cek apakah Z untuk iterasi yang ketiga yaitu 200 apakah sudah optimum. Kita cek kriteria stopnya yaitu ZJ kurang CJ. ZJ kurang CJ berarti ini 40 dikurangi 40 dikurangi 40, 80 dikurangi 80, negatif 20 dikurangi 0. Nilainya adalah seperti ini. Ya, coba sekarang perhatikan apakah ZJ-nya sudah optimum. Ya, kita tinggal lihat dari kriteria stopnya. Ternyata ZJ kurang CJ-nya itu semuanya sudah kurang dari atau sama dengan 0. Tidak ada lagi yang positif. Maka kesimpulannya adalah ZJ-nya itu Z-min itu sama dengan 200 dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Nah, inilah cara bagaimana menyelesaikan program linear pola minimum dengan menggunakan metode simplex. Bagaimana adik-adik bisa paham? Oke, untuk lebih paham lagi, adik-adik silakan kerjakan soal ini. Selesaikan program linear berikut dengan metode simplex, minimum Z sama dengan 15X ditambah 20Y dengan batasan 5X ditambah 10Y lebih dari atau sama dengan 20, 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5, di mana X dan Y itu lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, silakan dikerjakan dan nanti adik-adik silakan bandingkan jawabannya dengan penjelasan pada video selanjutnya. Demikian video terkait penyelesaian program linear dengan metode simplex pada program linear pola minimum. Sekian dan terima kasih.